Hari ini kita punya Monday Light News ya. Kalau Midnight Live MNL, ini kita MLN. Ini dia Monday Light News. Puluhan warga dari berbagai profesi mengikuti program Hapus Tato Gratis yang digelar Basnas Basis DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Program ini dimanfaatkan para peserta yang ingin berhijrah dan memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Sebelum menjalani proses laser, peserta terlebih dahulu melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan. Proses penghapusan dilakukan menggunakan laser berdaya tinggi untuk menghancurkan partikel tinta di bawah kulit. Pihak Basnas menyebut program ini sudah berjalan sejak beberapa tahun sebagai bentuk fasilitasi bagi mereka yang terkendala biaya mahal di klinik. Pada hari pertama tercatat 50 peserta dari Jakarta Pusat, sementara hari kedua diikuti 50 peserta lain termasuk dari luar daerah seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Salah satu peserta Muhammad Nika Arafat mengaku telah 5 kali mengikuti program ini karena tinta tato di wajahnya cukup tebal dan masih membutuhkan berkali-kali tindakan. Meski memerlukan proses panjang, niat untuk berubah menjadi motivasi utama bagi para peserta. Mereka berharap program Hapus Tato Gratis ini dapat digelar lebih sering dan menjangkau lebih banyak orang, mengingat biaya hapus tato di klinik bisa mencapai lebih dari Rp1 juta untuk satu kali tindakan. Komunitas Budaya Koja Semarang atau Kojas menggelar pasar kuliner Koja atau Paku Koja di sekitar Masjid Jami Pekojan, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momen Ramadan ini menarik antusias masyarakat, baik keturunan Gujarat maupun warga umum yang ingin berburu takjil. Beragam hidangan khas disajikan, mulai dari nasi kebuli Koja, jalacane, kare, samosa, parata, panipuri, hingga aneka olahan berbumbu rempah yang menjadi ciri khas komunitas. Salah satu yang paling dicari adalah bolu lapis Koja premium yang biasanya hanya hadir setahun sekali menjelang Lebaran atau dalam acara pernikahan. Ketua Panitia menyebut kegiatan ini bertujuan memperkenalkan kuliner khas Koja kepada masyarakat luas sekaligus mendukung kebangkitan ekonomi pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi. Meskipun baru pertama kali digelar, pasar kuliner ini mendapat sambutan hangat, terutama karena digelar menjelang waktu berbuka. Sejumlah pedagang mengaku dagangannya cepat habis, sementara pengunjung menjadikannya sebagai ajang nostalgia dan silaturahmi. Mereka berharap pasar kuliner Koja dapat digelar setiap tahun dengan kemasan yang lebih menarik dan jangkauan yang lebih luas. Bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi toko penyedia bahan minuman es di Pasar Tanjung Jember, Jawa Timur. Aneka bahan es seperti kolang kaling, jeli, dan cincau laris manis diburu pembeli sebagai menu berbuka puasa. Suasana ramai terlihat di salah satu toko di Jalan Dr. Wahidin, kawasan Pasar Tanjung, yang biasanya lengang namun kini dipadati warga. Sejumlah pembeli mengantre untuk mendapatkan bahan minuman es, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali sebagai takjil. Bagi sebagian umat muslim, minuman segar berbahan es menjadi menu wajib saat berbuka puasa. Ramainya pembeli membawa berkah bagi pemilik toko, yaitu Agustin, yang menyebut volume penjualan meningkat hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa. Tak hanya menjual, toko ini juga memproduksi sendiri berbagai bahan minuman es untuk memenuhi tingginya permintaan selama Ramadan. Bulan suci Ramadan membawa angin segar bagi pelaku UMKM, salah satunya para perajin songkok di sentra industri songkok Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Permintaan songkok sejak menjelang Ramadan hingga saat ini melonjak hingga 3 kali lipat dibanding bulan biasa. Suasana sibuk terlihat di rumah produksi milik Ahmad Rohman di Desa Pengasalan, Kecamatan Kali Tengah, yang mesin jahitnya terus berderu sejak pagi hingga dini hari. Jika pada hari biasa produksi hanya sekitar 3.000 kodi per bulan, kini meningkat drastis hingga menembus 9.000 kodi. Lonjakan pesanan membuat perajin menambah tenaga lepas dan jam lembur agar seluruh pesanan terkirim tepat waktu. Meski demikian, kualitas tetap diutamakan dengan menggunakan bahan beludru premium agar nyaman digunakan beribadah. Songkok khas Lamongan ini dipasarkan ke berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta, bahkan hingga Sumatera dan Kalimantan, dengan harga berkisar Rp40.000 hingga Rp100.000 per buah.
Desa Pengasalan dikenal sebagai salah satu sentra songkok terbesar di Lamongan, dengan lebih dari 80% warganya berprofesi sebagai perajin. Momentum Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi warga, termasuk tenaga lepas yang diberdayakan untuk proses pengemasan. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pelaku UMKM kue rumahan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satunya Sri Antini, pemilik usaha kue bolen Ans di Desa Perenggan, Kecamatan Pati Kota. Sejak awal Ramadan, pesanan kue bolennya meningkat tajam dibandingkan hari biasa dan banyak dipesan sebagai hantaran berbuka puasa. Dalam sehari, ia mampu memproduksi 20 hingga 30 kotak, bahkan pelanggan harus rela mengantre karena keterbatasan tenaga kerja, dan seluruh proses masih dikerjakan sendiri. Usaha yang dirintis selama 5 tahun lalu ini awalnya hanya untuk mengisi waktu luang setelah bekerja sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Namun setiap Ramadan permintaan selalu melonjak dan menjadi momen panen pesanan. Dengan harga berkisar Rp40.000 hingga Rp45.000 per dus, kue bolen bercita rasa manis madu alami ini diminati pelanggan setia. Sri Antini berharap usahanya terus berkembang, dapat menambah tenaga kerja, serta mendapat dukungan pemerintah agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. 3 kucing kepala stasiun menjadi pusat perhatian saat Wakayama Electric Railway merayakan Hari Kucing di stasiun Kishi Kinokawa. Yontama yang menjabat di stasiun Kishi, Gotama dari stasiun Ida Kiso, serta Rokutama yang baru diangkat sebagai kandidat diperkenalkan kepada publik dalam sebuah seremoni meriah. Presiden perusahaan Mitsunobu Kojima bahkan menyapa pengunjung sambil menggendong salah satu kucing, disambut antusiasme wisatawan yang membadati stasiun untuk berfoto dan menyaksikan langsung momen tersebut. Perayaan ini menegaskan betapa para kucing kepala stasiun telah menjadi daya tarik utama yang memikat pecinta hewan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Tradisi unik ini bermula pada 2007 ketika seekor kucing liar bernama Tama diangkat sebagai kepala stasiun saat jalur Kishigawa terancam tutup akibat kesulitan finansial. Putusan sederhana yang dilandasi rasa kasih sayang itu justru membawa perubahan besar karena popularitas Tama berhasil mengubah jalur kereta sepanjang 14 km yang menghubungkan Wakayama dan Kinokawa menjadi destinasi wisata terkenal. Sejak saat itu, ratusan ribu pengunjung datang setiap tahun untuk merasakan pengalaman unik bertemu kucing kepala stasiun, menjadikan kisah ini simbol kreativitas dalam menyelamatkan transportasi lokal sekaligus bukti bahwa sentuhan sederhana dapat memberi dampak besar. Ratusan meter lentera naga ban-ban raksasa menjadi pusat perhatian dalam perayaan Tahun Baru Imlek di Chili, kota Zhangjiajie. Festival tahunan yang resmi dibuka di sebuah stadion lokal itu langsung menyulap kota menjadi lautan cahaya ketika iring-iringan lentera naga melintas cepat di jalanan hingga menyusuri aliran sungai. Warga dan wisatawan memadati lokasi untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler yang memancarkan suasana meriah dan penuh semangat. Banyak pengunjung mengaku terpukau oleh panjangnya naga yang setiap bagiannya saling terhubung dengan detail khas dan memikat. Lentera naga ban-ban sendiri terdiri dari kepala naga sebagai pemimpin arak-arakan, rangkaian tubuh hingga bagian ekor yang menyatu membentuk sosok megah. Tradisi ini berakar kuat dalam sejarah budaya daerah Chili dan menjadi simbol kebersamaan masyarakat. Pada 2021, Chili Ban-Ban Dragon Lantern resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda tingkat nasional di China. Perayaan ini tidak hanya menjadi tontonan yang memukau secara visual, tetapi juga menghadirkan rasa persatuan dan kebanggaan budaya yang kental di tengah peringatan Tahun Baru Imlek. Seekor bayi monyet makaka bernama Punch Kun atau akrab disapa Punch mencuri perhatian publik dunia setelah terekam kamera memeluk boneka orang tua kesayangannya usai ditinggalkan sang induk. Rekaman yang diambil di Ichikawa City Zoo pada Jumat memperlihatkan Punch yang baru berusia 6 bulan bermain dengan boneka bernama Oran Mama. Ia bahkan sempat menolak makan tanpa ditemani boneka tersebut dan terlihat berpegangan pada kaki penjaga kebun binatang. Punch diketahui ditelantarkan tak lama setelah lahir pada Juni 2025 dan kemudian dibesarkan secara manual oleh para perawat satwa dalam lingkungan buatan. Untuk memberikan kenyamanan emosional, pihak kebun binatang menghadirkan boneka tersebut sebagai teman pengganti induknya.
Dalam perkembangan yang menghangatkan hati, Punch kini mulai berbaur dengan kelompok monyet lainnya dan menunjukkan kemampuan sosial yang perlahan tumbuh. Dalam video tersebut, ia terlihat berpelukan, saling membersihkan bulu, serta bermain dengan monyet yang lebih dewasa. Pihak Ichikawa City Zoo menyebut, Punch secara bertahap memperdalam interaksinya dengan anggota kelompoknya. Popularitas Punch juga berdampak besar pada jumlah kunjungan, dengan angka pengunjung harian melonjak hingga lebih dari 4 kali lipat dibanding rata-rata biasanya. Kisah kecil tentang kehilangan, kasih sayang, dan proses belajar bersosialisasi ini pun menyentuh hati banyak orang di berbagai belahan dunia. Pengunjung menikmati hari-hari terakhir musim dingin di festival salju tertua di Korea Selatan, Daegalyeong Snow Festival yang digelar di Pyeongchang. Festival ini terkenal dengan patung-patung salju raksasa, serta beragam aktivitas bertema Olimpiade musim dingin yang memeriahkan suasana. Rekaman terbaru memperlihatkan para tamu berjalan menyusuri area festival, mengagumi terowongan salju, dan berfoto di tengah atmosfer yang semarak. Banyak mengaku terkesan karena baru pertama kali melihat pahatan salju sebesar dan sedetil itu. Sementara anak-anak tampak menikmati pengalaman bermain di tengah hamparan putih. Mengusung tema perjalanan Snow Dongi menjadi atlet olahraga musim dingin nasional, Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.